Ultimate Martial Divine King, episode 122. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sangat mudah, aku ingin kau membantuku menyalin sesuatu, kata lelaki tua misterius itu kepada Chu Hen dengan nada serius. Apa itu? Teriak. Sebelum keduanya selesai berbicara, teriakan elang ular angin yang keras dan kuat datang langsung dari luar. Itu terjadi begitu cepat, pria tua misterius itu sedikit mengernyit, lalu tanpa ragu, segera mengeluarkan sebuah benda aneh. Benda itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, membuat Chu Hen menyipitkan matanya. Apa itu? Chu Hen fokus dan melihat pihak lain sedang memegang buku emas di tangannya. Sekilas pandang, jelas terlihat bahwa itu bukan benda biasa. Buku emas itu tertutup rapat, panjangnya sekitar 30 cm dan lebarnya 20 cm, ada 2 lembar emas tercetak di sampul buku emas itu. Senior, apa ini? Chu Hen menunjukkan ekspresi bingung. Kamu tidak perlu bertanya lagi. Orang tua misterius itu meletakkan buku emas di depan Chu Hen, lalu mengeluarkan gulungan dan kuas kosong dan meletakkannya di tanah. Dengarkan baik-baik, gunakan waktu tercepatmu untuk menyalin isi buku emas ini. Setelah selesai, lemparkan buku emas ini ke sini dan bawa pulang salinannya. Pergi. Ini tepi tebing. Bagaimana aku bisa pergi? Jawab Chu Hen dengan marah. Ada sungai di bawah, kamu tidak akan jatuh dan mati. Hidupmu bukan milikmu, tentu saja kamu tidak peduli. Kawan kecil, selama kau membantuku dengan ini, orang tua ini akan memberimu senjata roh setelah ini selesai. Mata Chu Hen berbinar. Senjata roh. Benar sekali. Dan itu adalah harta karun yang masuk dalam peringkat senjata roh. Konon katanya di wilayah tengah Fastousan World terdapat barisan pegunungan yang menembus awan. Di puncak gunung surgawi berdiri sebuah prasasti batu besar yang disebut peringkat persenjataan ilahi. Peringkat senjata dewa merupakan kumpulan pola dan peringkat senjata yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Ada 3 peringkat utama dalam peringkat senjata ilahi. Ketiganya adalah peringkat senjata roh, peringkat senjata suci, dan peringkat senjata ilahi yang hanya tercatat dalam kitab-kitab kuno. Senjata apapun yang mampu masuk ke dalam peringkat senjata ilahi pastilah merupakan harta karun yang akan diperebutkan banyak orang hingga kepala mereka berdarah. Kini, seorang lelaki tua, yang belum pernah ia temui sebelumnya, memberitahu Chu Hen bahwa selama ia membantunya menyalin sesuatu, ia akan diberi senjata spiritual. Terlebih lagi, senjata spiritual itu akan masuk dalam daftar peringkat senjata spiritual. Kata-kata ini kedengarannya agak tidak nyata, bagaimanapun orang melihatnya. Kenapa aku merasa kau akan membunuhku saat waktunya tiba? Chu Hen menyipitkan matanya ke arah lawan bicaranya, dan dia tak bisa menahan rasa takut. Aku orang yang menepati janjiku. Kalau aku bohong, aku pengecut. Aku nggak punya waktu untuk menjelaskan banyak hal padamu. Gadis itu sudah membawa orang untuk mengejar kita. Waktu Anda sangat terbatas. Ingat, jangan membuat kesalahan apapun dalam isi di atas. Gadis yang mana? Apa yang mengejarku? Jangan bilang kau mencuri benda ini. Hei, kataku, senior tua. Sebelum Chu Hen dapat bertanya lebih lanjut, lelaki tua misterius itu telah berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menjauh. Di langit di atas pegunungan Heaven Lake, beberapa gunung hijau subur berdiri tegak dan megah, dikelilingi awan dan kabut. Teriak, di langit, 3 elang ular angin tampak agung dan memiliki kekuatan untuk menekan gunung-gunung dan sungai-sungai. Pada elang ular di tengah, terdapat seorang wanita bertopeng. Ia anggun dan memancarkan aura keanggunan alami. Tikus pencuri senior, kita sudah di sini. Kenapa kau masih bersembunyi? Suara perempuan itu yang acuh tak menunjukkan sedikit pun emosi. Sepasang mata cerah di balik topeng itu bagaikan bintang dan bulan. Hehehe, orang tua itu ada di sini. Suara mendesing, diiringi dengan suara tawa aneh. Lelaki tua misterius bermata kecil itu langsung terbang keluar dari aliran sungai pegunungan di bawah dan melayang di udara, menghadapi orang-orang di Windstartle Serpent Eagles yang ada di depannya. Hehe, gadis kecil, kamu tidak buruk. Kau mengejar orang tua ini selama 3 hari 3 malam, sepanjang jalan dari kota kekaisaran sampai ke sini. Jika orang lain, mereka pasti sudah kehilangan aku sejak lama. Kau satu-satunya orang yang bisa mengikutiku selama 3 hari tanpa kehilangan aku. Tikus pencuri senior, kau menyanjungku, jawab wanita bertopeng itu dengan tenang. Tikus pencuri senior, tolong kembalikan barang yang kau curi dari keluarga kekaisaran kami. Jika kau bersedia mengembalikannya, kami tidak akan melanjutkan masalah ini lagi. Yang mulia,
orang ini masuk tanpa izin ke kota kekaisaran. Kita tidak bisa melepaskannya begitu saja, teriak pria bertopeng perak di belakangnya. Wanita itu sedikit mengangkat tangannya, memberi isyarat agar dia berhenti berbicara. Hehe, gadis kecil, kamu masih muda, tetapi kamu cukup berpikiran luas. Akan tetapi, selama benda itu masih di tanganku, tidak mungkin aku akan mengembalikannya, kata lelaki tua itu sambil tersenyum sembrono. Kalau begitu, maafkanlah junior ini karena telah menyinggungmu. Begitu suara wanita itu mereda, pria bertopeng perak di belakangnya melambaikan tangan. Seketika, elang ular angin yang berputar-putar di kedua sisi mengeluarkan teriakan nyaring dan jelas. Kemudian, mereka menyerbu ke arah pria tua itu dari kedua sisi. Hehe, beberapa orang tak berguna ini ingin menangkapku. Dewa pencuri tertawa meremehkan. Jangan remehkan tim elit kegelapan keluarga kekaisaran, seorang pria bertopeng hantu merah berteriak dengan suara berat. Bagus, hari ini, lelaki tua ini akan merasakan kemampuan tim elit terkuat kekaisaran bintang suci. Dalam sekejap, kedua elang ular angin telah menyerbu ke sisi kiri dan kanan tikus pencuri. Di punggung masing-masing elang terdapat 10 ahli yang kuat. Total ada 20 ahli terlatih yang berbaris di depan elang ular. Perangkap rantai, pria yang mengenakan topeng hantu merah berteriak keras. Suas. Detik berikutnya, lebih dari selusin rantai besi memanjang tanpa akhir, seperti rantai besi yang melintasi sungai, dan terbang menuju kepala tikus pencuri. Di bawah kendali para ahli tim kegelapan kekaisaran, rantai yang panjangnya lebih dari 100 meter itu lincah bagaikan naga banjir. Tidak ada sedikit pun kekacauan. Lebih dari selusin rantai dengan cepat berkumpul di udara dan jatuh menimpa kepala tikus pencuri itu. Bangun. Detik berikutnya, Master Tifrat terperangkap dalam sangkar besi yang lebarnya beberapa meter. Hehe, kamu ingin menjebak orang tua ini dengan trik kecil ini. Pencuri tikus pencuri dewa, yang terjebak di dalam kandang besi, tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Sebaliknya, ia berbicara dengan riang dan jenaka. Ini baru permulaan. Pria bertopeng hantu merah itu mencibir. Bagi para ahli top alam penembus kekosongan, bahkan tim elit gelap keluarga kerajaan pun tak berani lengah sedikit pun. Hujan pasir dan batu, aura yang bergejolak dan kuat meletus dari tubuh seorang ahli dari keluarga kerajaan. Energi berwarna coklat keabu-abuan itu melesat maju bagai awan debu. Energi keabu-abuan itu berubah menjadi butiran-butiran pasir kecil di udara. Setiap butiran pasir bagaikan hujan jarum halus yang beterbangan, melesat menuju pencuri tikus pencuri dewa di dalam sangkar besi. Butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya itu bagaikan 10.000 anak panah yang menembus langit. Serangannya padat dan memiliki jangkauan yang luas. Bang, bang, bang. Satu demi satu, ledakan teredam terdengar di sekitar pencuri tikus pencuri dewa. Hehe, trik macam apa ini? Apa kau mencoba menggelitik orang tua ini? Orang-orang di sekitar sedikit terkejut. Mereka melihat tubuh pencuri tikus pencuri dewa diselimuti lapisan cahaya keemasan redup. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Serangan hujan pasir dan batu itu bagai menghantam lempengan besi, tanpa daya tembus sedikit pun. Jangan merayakan terlalu cepat, pria bertopeng hantu merah itu memberi perintah lagi. Air terjun, ledakan. Dalam sekejap, para ahli lain dari pasukan rahasia kerajaan mengeluarkan kekuatan air. Beberapa semburan air yang dahsyat menyembur keluar dan menyerang tikus pencuri dewa pencuri di depan mereka. Ledakan, arus deras dari segala arah menyapu dan langsung menenggelamkan pencuri tikus pencuri dewa. Di antara langit dan bumi, terjadi percikan air. Langit dipenuhi air hujan, memercik dengan sembarangan. Fluktuasi kekuatan yang mencengangkan menyebabkan langit bergetar pelan. Tembok penyegel jiwa. Beberapa tim rahasia keluarga kerajaan bergerak bersamaan. Energi kuintesential warna-warni yang memukau melesat maju. Di bawah kendali kekuatan gabungan semua orang, hujan yang memenuhi langit dengan cepat bercampur dengan pasir dan tanah, membentuk 4 dinding batu setinggi lebih dari 100 meter. 4 dinding tanah raksasa mengelilingi Tifrat Gadlitif dari 4 arah. Rantai besi menembus dinding tanah dan terhubung ke kandang besi di dalamnya. Pemandangan megah itu bagaikan penjara yang tergantung di udara antara langit dan bumi. Surga yang membara, api yang mengamuk. Pria bertopeng hantu merah itu berteriak keras. Suaranya penuh kegembiraan. Detik berikutnya, kelompok ahli terakhir dari tim kegelapan kekaisaran meletus dengan aura yang tak tertandingi. Semua orang melepaskan kekuatan Yuan sejati, dan dalam sekejap, aura itu berubah menjadi api yang berkobar. Berdengung, lebih dari selusin api ganas langsung mengikuti rantai besi dan dengan cepat menjalar ke dinding tanah di depan mereka. Dari kejauhan, selusin naga api tiba-tiba muncul di kehampaan, luar biasa menyilaukan.
Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa api yang mendominasi itu langsung mengikuti rantai besi dan menyatu dengan area bagian dalam dinding tanah. Dalam sekejap, semua kekuatan mengalir ke ruang di dalam keempat dinding bumi. Meledak, ledakan. Detik berikutnya, awan jamur api membubung ke langit dari dalam keempat dinding bumi. Kekuatan dahsyat itu bagaikan gunung berapi dahsyat yang meletus dalam sekejap. Langit dan bumi berubah warna secara diam-diam, dan gelombang udara panas menyebar ke segala arah. Fluktuasi kekuatan sebesar itu mungkin cukup untuk membakar semua yang ada di dalam dinding bumi menjadi abu. Banyak monster di pegunungan di bawah terkejut dan lari terbirit-birit. Di kejauhan, kawanan burung berlarian panik. Pengepungan para ahli tim kegelapan kekaisaran benar-benar menakutkan. Tikus pencuri senior, kau baik-baik saja. Pria bertopeng hantu merah itu mencibir dengan enteng. Baru saja, di bawah serangan gabungan semua orang, bahkan seorang ahli alam penembus kekosongan tidak akan bisa keluar tanpa cedera. Hehe, cuma itu saja yang kamu punya. Kau bahkan tidak melukai sehelai rambut pun dari lelaki tua ini. Membosankan, sangat membosankan. Tawa yang terdengar dari dalam dinding batu besar itu. Para anggota tim kegelapan kekaisaran terkejut.